Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihadhil fursa saminah naltaqi limarrah as-sabi'ah fi madati ta'limi lughatil arabiyyati bi markazi tatwiril lughat Jami'ah Surakarta Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. وهذه الفرصة نريد أن نبين ونشرح إليكم جميعا عما يتعلق بالقراءة والقواعد يعني النعت والمنعوت تركيب النعت والمنعوت. Nah, pada kesempatan kali ini kita setelah melakukan pertemuan ke-7 dan sekarang ini sampai ke materi ke-6. Jadi pada materi ke-6 ini kita akan membahas tentang qiraah dan kemudian qiraah itu di bawahnya kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan an-na'at wal ma'ud. Oke, sifat wal mausuf ya. Seperti itu. Ya, langsung saja kita bahas ke materi pertama yaitu tentang qiraah. Oke. Kita baca dan kita translatekan seperti sebelumnya ya. Oke, langsung temanya ternyata tentang bahasa Arab, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa internasional ya. Oke, kanat al-lughatul arabiyyatu lughatan alamiyyatan fil 'asr al-Abbasi. Dahulu bahasa Arab merupakan bahasa internasional pada masa Abbasiyah, pada masa Abbasiyah. Alladzi izdaharat fihi al-hadarah al-islamiyah, yang kaya, yang di dalamnya itu kaya atau apa itu namanya ya, kaya dengan peradaban Islam. Alladzi izdaharat fihi al-hadarah al-islamiyah, yang mana peradaban Islam itu ada di dalamnya atau banyak di dalamnya itu ya. Izdaharat ini artinya kaya, banyak, apa itu namanya, kalau dilamarkan bersesak-sesak, penuh ya, penuh dengan peradaban Islam. Oke, wa kanat al-arabiyyatu lughata tilka al-hadarah allati turjimat ilaiha al-kutub min al-yunaniyah wal farisiyah. Dan bahasa Arab menjadi bahasa peradaban tersebut ya. Bahasa Arab menjadi bahasa pada peradaban tersebut. Allati turjimat ilaiha al-kutub, di mana buku-buku itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dan bahasa Persia. Jadi pas waktu itu banyak buku dari bahasa Yunani dan Persia diterjemahkan kepada bahasa Arab. Terus wa'allafa biha al-ulama'u fit tibbi, dan para ulama, allafa itu mengarang atau menyusun atau mengarang buku itu ya, mengarang buku dalam bidang atib, kedokteran. Jadi para ulama, para ahli zaman dahulu pada masa Abbasiyah itu pada mengarang buku tentang, banyak yang mengarang buku tentang tibbi, kedokteran, wal handasati, dan arsitek, wal riyadiyati, dan matematika, wal ulum, dan ilmu-ilmu umum, wa ghairi dzalik, dan selain itu gitu ya. Wa hamalat al-lughatul arabiyyatu tilkal uluma ila Eropa. Wa hamalat al-lughah, bahasa Arab membawa ilmu-ilmu tersebut ke Eropa. Jadi apa itu namanya, maksudnya itu ilmu-ilmu tadi itu masih berbahasa Arab. Nah, ilmu-ilmu yang sudah atau yang masih berbahasa Arab itu dibawa ke Eropa, mungkin dengan cara buku-bukunya itu dibawa ke beberapa negara di Eropa. Fakarat asas al-hadarah al-gharbiyah al-khatisa, dan buku-buku tersebut itu menjadi asas, pondasi peradaban atau dasar peradaban Barat modern atau sekarang gitu ya. Al-gharbiyah itu Barat, al-khatisa itu modern atau sekarang gitu ya. Lanjut, marrat bil arabi ba'da dzalika usur min ad-dha'fi. Marat bil Arab,
setelah itu bangsa Arab melewati masa-masa sulit, atau ya setelah itu bangsa Arab mengalami masa-masa sulit. Yang masa-masa artinya mana? Usurun, dari kata asrun, usur ya, jamaknya usur. Minadh dha'fi, sulit itu ya, atau lemah, atau mengalami kelemahan, kemunduran, itu ad-dha'fu. Ibta'adu fiha an dinihim, jadi orang-orang Arab itu menjauhi agama mereka. Wahajarul lughatal arabiyyatil fasihah, kemudian bahasa Arab fusha, fasih, itu hajaru, pergi, maksudnya bahasa Arab fasih itu setelah berubah ya. Hajaru pergi di sini itu artinya telah berubah. Wasta'malu al-lahjat, kemudian orang-orang Arab mulai menggunakan banyak lahjat, banyak logat, banyak bahasa. Summa ja'al istiqmar, jadi setelah tadi mengalami kemunduran, kemudian ternyata itu juga berdampak pada bahasa Arab. Bagaimana bahasa Arab Fusha itu mengalami perubahan. Orang-orang Arab mulai menggunakan banyak lahjat. Summa ja'al istiqmar, kemudian datanglah istiqmar itu penjajah. Ya, summa ja'al istiqmar, kemudian datanglah penjajah. Istiqmar itu penjajah. Fa kharabat thaqafah al-islamiyah, penjajah memerangi budaya Islam. Wal lughatul arabiyyah fasihah, dan mereka juga memerangi bahasa Arab fusha, fasih. Wasaj'al hajat, mereka memotivasi, memerintahkan untuk menggunakan dialek, atau memotivasi untuk menggunakan dialek-dialek lokal. Fakan hunaka lahjatun misriyah. Nah, kemudian di sana ada namanya dialek Mesir. Lahjah itu dialek ya. Dialek Mesir. Wa ukhra maghribiyah, ada juga dialek Maroko. Wa thalithah Suriah, ada juga dialek Suriah, Syria. Wa kahakada, dan masih banyak lagi. Wa qad adda hadza ila tafarruqil Arab, dan hal ini menyebabkan perpecahan Arab. Ya. Adanya lahjat ini ternyata dalam tes ini menyebutkan menjadi penyebab dari perpecahan bangsa Arab. Wa ba'uda ba'duhum an ba'd, dan ternyata satu dengan yang lain itu saling menjauhi, saling berjauh-jauhan, itu ba'uda, jauh ya. Saling berjauh-jauh, saling menjauhi. Bihaisu idza safara al-arabi min balad ila baladin arabi akhar wajada ba'du subah lil ittisal bi ahli dzalikal balad ya. Jadi bihaisu sebagaimana ketika safarul Arabi, orang Arab pergi min baladin, dari negaranya, ila baladun Arabin ukhra, ke negara Arab lain, wajada, orang Arab tersebut menemukan ba'dus ubah, beberapa kesulitan fil ittisal, dalam berkomunikasi, bi ahli dzalikal balad, dengan penduduk negara tersebut. Idza tahaddatsu bilahjatihim, apabila mereka berbicara dengan menggunakan dialek mereka itu ya. Wala yatahaqqaqu al-ittisal atam bainahu wa bainahum, dan tidak terjadi komunikasi yang sempurna antar mereka. Jadi yatahaqqaq tidak terrealisir ya, atau tidak terjadi. Wala yathaq berarti tidak terrealisir komunikasi yang sempurna antar mereka itu ya. Illa idza kana al-hadisu bil lughah al-arabiyyah, kecuali ketika mereka berbicara dengan bahasa Arab fushah ya, seperti itu, bukan dialek. Terus lanjut. Ikhtalafa al-amru, ini paragraf terakhir ya, berarti ada berapa paragraf? 3 paragraf. Ikhtalafa al-amru al-yaum. Al-amru itu apa? Perkara, hal ini gitu ya. Hal ini sekarang ini, al-yaum itu sekarang. Berarti perkara ini sudah berbeda hari ini gitu ya. Jadi artinya gini, hari ini sudah berbeda itu aja ya. Fadha'afat lahjat, dialek itu mulai melemah. Untuk ufat itu melemah. Jadi dialek yang banyak, tadi ada Mesir, ada Suriah, ada Maroko, itu mulai melemah. Fadha'afat. Jadi sekarang ini sudah berubah gitu ya. Lahjat, apa itu namanya, dialek mulai melemah. Wa qawiyat al-lughah al-arabiyyah fasihah, dan bahasa Arab fusha itu mulai menguat kembali. Bisa babi ta'lim wal wasail al-ittisal hadisah,
penyebabnya adalah at-ta'lim, pembelajaran, wa wasailatul salatisa, dan sarana komunikasi modern. Wa asbahat al-lughat al-arabiyyatu lughatan 'alamiyyatan marratan saniyah. Bahasa Arab sekali lagi menjadi bahasa internasional. Maaf. Wa asbahat al-arabiyyah, dan bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional untuk kali kedua. Marrah saniyah itu kali kedua ya. Kal Injiliziyah seperti bahasa Inggris, wal Faransiyah seperti bahasa Prancis, wal Isbaniyah seperti bahasa Spanyol. Fahiya ihdal lughat ar-rasmiyah fi Hay'atil Umam al-Muttahidah, dan dia menjadi salah satu bahasa resmi PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi bahasa Arab itu menjadi salah satu bahasa dari PBB, Pusat Persatuan Bangsa-Bangsa. Wahya al-lugha as-satiyah fil alam. Dan bahasa tersebut atau bahasa Arab merupakan bahasa ke-6 di dunia. Yatahaddasu biha aktsaru min 200 milyun Arabi, di mana orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab itu lebih dari 200 juta orang. Wa ya'addi al-ibadat bi aktsaru min milyar muslim, dan orang beribadah dengan menggunakan bahasa tersebut, dengan menggunakan bahasa Arab itu lebih dari 1 miliar orang Islam ya. Jadi yang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab itu 200 juta, sedangkan yang menggunakan bahasa Arab sebagai ibadah yaitu umat Islam itu adalah sekitar 1 miliar orang gitu ya. Seperti itu. Oke. Seperti biasa di dalam pembahasan qiraah itu ada mufradat, kosakata, di mana di sini ada beberapa, nanti bisa dibaca ya. Oke. Seperti biasa, teman-teman nanti silahkan melakukan latihan ya. Latihan untuk teks yang sudah ada di atas. Nomor pertama ini tidak perlu dijawab ya. Ini saya kasih bold ini ya, highlight, ini nggak usah dijawab. Kemudian nomor 2 itu pertanyaan tentang ide pokok pada paragraf kedua. Nomor 3 ide pokok pada paragraf ketiga. Nomor 4 itu H di sini itu kembali kemana ya. Nomor 5 ini him di sini itu kembali kemana. Nomor 6 kemudian ini menanyakan kenapa lahjat itu dialek itu melemah dan bahasa Arab fusha itu menguat pada masa sekarang. Bimada dakhalat al-lughah al-arabiyyah ila Eropa, dengan apa bahasa Arab masuk ke Eropa. Kemudian 8 dha'ufat di sini lawannya apa gitu ya. Wasfat al-lughah al-alamiyyah yuratifu alamiyyah ini kata alamiyyah ini sebenarnya sinonimnya apa gitu ya. Bi ayyi sababin dha'ufat al-lahjat. Kemudian nomor 10 itu sebabnya apa itu namanya? Lahjat atau dialek itu melemah, kemudian bahasa Arab fusha itu menguat. Itu nomor 10 ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas mengenai na'at wa man'ut. Nah, ini salah satu tarkib ya, salah satu susunan yang memang sering kita jumpai dalam bahasa Arab, dan teman-teman semua harus tahu apa itu na'at dan man'ut. Danak man'ut atau kata lainnya itu namanya sifat wa mausuf ya, sifat wa mausuf ya. Sifat wa mausuf itu sifat dan yang disifati. Na'at itu yang disifati, sifat, man'ut yang disifati gitu ya. Oke, langsung saja lihat ke contoh 1 2 3. Di sini ja'at thalibu an-nasyidu, qara'at thalibu al-kitab al-jadida. Terus yashrahu al-ustadu ad-darsa bi sautin 'aliyin. Yang digaris bawahi adalah at-thalibu an-nasyid al-kitab al-jadid bi sautin 'aliyin. Coba lihat. Di sini ada kata ja'a. Ja'a itu artinya datang. At-thalib itu siswa, an-nasyid itu yang rajin. Jadi siswa yang rajin itu telah datang kalau diartikan ya. Nah, di sini ada yang garis bawah, berarti sifat itu mana? An-nasyid. Kemudian yang kedua at-thalib. Nah, coba dilihat.
Ini yang menjadi sifat adalah nasyid, yang disifati adalah at-thalib. Sekarang kita lihat, at-thalib ini dibaca domah akhir, maka an-nasyid ini ternyata juga mengikuti domah, ya, mengikuti domah. Atau kalau dalam bahasa teorinya bahasa Arab atau bahasanya bahasa Arab, istilahnya namanya al-i'rab, i'rab ya. I'rabnya sama, yang pertama ini marfu dengan tanda dhammah, ini juga marfu dengan tanda dhammah itu ya. Karena apa? Ini sifat ini mengikuti subjek, subjeknya adalah thalib gitu loh. Siswa yang rajin. Nah, kemudian yang kedua, qara'a thalibu al-kitab al-jadid. Oh lihat, oh ternyata yang kedua ini kenapa kok fathah? Ini juga fathah. Oh ternyata al-jadid ini yang menjadi sifat yang baru artinya ya. Al-kitab itu juga sama. Oh, yang ini fathah, ini juga fathah. Berarti yang kedua ini mengikuti al-kitab. Artinya apa toh? Qara'a thalibu, siswa membaca buku baru, buku yang baru gitu ya, buku yang baru. Buku yang baru, ini siswa yang rajin datang. Di sini tadi subjek. Berarti kalau subjek, dia ini dhammah. Ini menjadi objek, tandanya fathah, ini mengikuti ternyata al-jadid. Oke, terus lanjut. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, yashrahu al-ustadu ad-darsa bisautin aliyin. Di sini ada bisautin, oh ini kasrotani, ini juga kasrotani aliyin. Nah, Ustadz guru menjelaskan pelajaran dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang gitu ya. Dia ada suara yang lantang, berarti yang lantang ini adalah sifat, suara ini adalah yang disifati. Apa sebenarnya yang lantang? Adalah suara gitu loh. Ternyata ada baknya, bak ini artinya apa itu namanya, ada huruf jarnya ya. Setelah huruf jar dibaca kasroh, sautin. Alien. Nah, berarti alien ini mengikuti kata sautin karena dia menjadi sifat. Nah, dari tiga contoh ini berarti kita mendapatkan bahwasanya yang menjadi sifat atau di sini namanya naat, naat itu sifat ya. Yang jadi naat adalah an-nasyid, yang menjadi ini adalah an-nasyid dengan harokat domah mengikuti kata sebelumnya atau mengikuti subjek. Yang kedua adalah al-jadid mengikuti alkitab karena dia sebenarnya objek maka ditandai dengan fathah, ini mengikuti fathah. Yang ketiga adalah alien yang mana dia harokatnya kasroh karena dia mengikuti kata, mengikuti apa yang disifatinya yaitu suara. Maka kesimpulan dari tiga ini berarti sifat itu mengikuti secara i'rabnya atau cara bacanya gitu ya. Ketika ternyata yang disifati atau man'utnya itu dibaca marfu, maka sifatnya juga marfu. Ketika man'utnya ternyata mansub atau di sini posisinya karena menjadi maf'ul atau objek, maka dia juga menjadi mansub atau fathah di sini tandanya ya. Ketika dia ternyata ini juga dibaca majrurun karena ternyata sifat yang disifati yaitu suara ini yang disifati ini merupakan dibaca kasroh atau dibaca majrur, maka ini juga dibaca majrur seperti itu ya sih. Itu penjelasannya, kesimpulan dari tiga contoh di atas. Terus sekarang kedua, jadi ya ini mengikuti secara i'rab. Pertama ya mengikuti, berarti kalau dia ini ternyata yang disifati ini apa itu namanya subjek, yang disifati adalah marfu dibaca dhammah maka ikuti dhammah. Itu kesimpulan pertama atau aturan pertama. Aturan kedua sekarang, coba kita bandingkan antara bagian A dengan bagian B. Bagian A di sini menjelaskan huwa thalibun qadimun, terus huma thalibani qadimani, hum tullabun qudama. Ternyata ini ada qadimun, ini ada qadimani, ada qudama. Nah, ini perbedaan apa? Perbedaan tiga ini perbedaannya adalah mubtada'nya atau subjeknya itu berubah dari tunggal, dua, musanna, terus kemudian yang terakhir adalah jamak. Bagian A. Kemudian bagian A ini merupakan contoh untuk namanya mudzakkar, laki-laki ya, karena tidak ada tak marbutahnya. Jadi siswa ini ya, bukan siswi. Huwa ini juga laki-laki, huma ini juga hum untuk mereka laki-laki. Coba kita lihat sekarang. Thalibun qadimun, huwa thalibun qadimun. Dia
adalah siswa lama, ya, siswa yang lama. Nah, siswa yang lama di sini coba teman-teman lihat, coba ini tunggal kan, siswa, satu siswa, dia berarti tunggal, dia adalah siswa yang lama. Berarti qadimun ini mengikuti tolibun dalam hal jumlah tunggal ternyata. Ini kan satu orang, maka ini juga satu gitu ya. Terus huma, dua orang. Tolibani qadimani. Huma di sini mereka berdua. Tolibani ya berubah. Jadi yang tolibun menjadi ani, tambah ani. Tolibani. Terus ternyata belakangnya ini juga berubah, tambah ani juga. Huma tolibani qadimani. Ini menunjukkan arti dua. Mereka berdua adalah siswa yang lama. Nah, ini siswa dua, ini qadiman siswa yang lama. Terus hum itu jamak, hum tulabun. Tulabun itu jamak dari kata tolibun. Hum tulabun. Mereka adalah para siswa kudama yang lama. Kudama itu juga mengikuti jamak dari kata qadimun. Tulabun juga jamak dari tolibun. Jadi ini kalau ini mengikuti ya, berarti mengikuti secara jamaknya, secara jumlahnya. Kalau mufrad ini juga mufrad, kalau musanna ini juga musanna, dua, kalau jamak ini juga jamak, itu ya. Terus bagian B. Bagian B itu sebenarnya sama dengan A, tapi bagian B ini merupakan contoh untuk perempuan ya, laki-laki. Hiya tabibatun syahiratun. Dia adalah dokter, bu dokter yang terkenal. Huma, mereka berdua adalah dua dokter yang terkenal. Hunna, mereka adalah para dokter yang terkenal, itu ya. Lihat, di sini ada tabibatun syahiratun, tabibatani syahiratani, tabibatun syahiratun, seperti itu ya. Oke, sekarang itu contoh kedua. Contoh ketiga sekarang. Di sini ada al-qalamu al-maqsuru 'alal maktabi. Al-qalamani al-maqsurani 'alal maktabi, al-aqlamu al-maqsuratu. Nah, nomor pertama itu contohnya sama dengan bagian A ya. Al-qalamu. Ini ya, tadi contoh yang atas, contoh yang kedua itu adalah contoh untuk subjek yang mana subjek tersebut itu berupa orang. Siswa itu kan orang ya, siswa, guru itu orang ya. Sekarang dilihat, sekarang yang ketiga ini contohnya adalah bukan orang, yang bukan orang. Kalau ini orang ya, orang. Jadi aturannya seperti ini kalau orang. Nah, oke. Kalau ini nggak orang, kalau nggak orang seperti apa? Kalau bukan orang, benda, pensil, meja dan lain-lain itu ya. Contoh ya. Ya contoh. Al-qalamu al-maqsuru 'alal maktabi. Pulpen yang terpotong itu atau rusak itu 'alal maktabi, di atas meja. Terus al-qalamani al-maksuroni 'alal maktabi, dua pulpen yang rusak itu di atas meja. Ini sama ya, ini ada teman ani, ini juga ani. Berarti nomor 1 dan nomor 2 itu tidak mengalami perubahan. Artinya berarti ketika mufrad itu sama dengan aturan di atas. Ketika musanna itu juga sama, tidak ada masalah. Sekarang yang ketiga, al-aqlamu, kurang alif ya. Al-aqlamu al-maksuratu 'alal maktabi. Coba, di sini ada perbedaan ternyata. Yang di atas itu ketika orang, ini ya. Jadi yang kedua tadi itu adalah contoh untuk yang subjek atau yang disifati itu berupa orang. Kalau orang ternyata ini jamak, kemudian sifatnya itu juga jamak. Nah, jadi dijamakkan semua. Ini jamak, ini jamak. Ini orang, banyak orang yang jamak, ini juga ikut jamak. Nah, sedangkan yang di sini ini jamak daripada pulpen ya. Pulpen al-qalamun, qalamani, aqlamun. Kurang alif ya ini ya. Al-aqlamu al-maksuratu, ternyata ini tidak dijamakkan menjadi jamak mu'an. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak jamak ya. Jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Kenapa? Nah, ini aturan yang ketiga, yaitu ketika kok benda, ya, tadi kalau 1 dan 2 itu masih sama aturannya dengan atas, tapi kalau benda itu lebih dari 2 atau jamak, maka yang disifati nanti itu menjadi tunggal mu'anas. Ini tunggal mu'anas. Jadi ingat, ini sama dengan tunggal mu'anas yang kayak gini. Tunggal mu'anas. Ya. Padahal, karena apa? Karena ini aturan ya, aturan dari orang Arab ya. Jadi kalau benda-benda,
yang di sekitar kita itu yang bukan orang itu kalau disifati dan dijamakkan maka sifatnya itu nanti hanya tunggal saja, tidak jamak ya. Al-aghlamu al-maksuratu, bukan al-maksuratu atau al-maksuruna, tapi al-maksuratu dimuannaskan. Kullu jam'in ghairi akilin muannasun gitu ya. Itu teorinya seperti itu. Ini ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Oke, langsung aja masuk ke contoh. Araftu talibataini lahuma maharatun mutawafiron fil lughatil arabiyyah. Kira-kira yang salah mana? Tentunya yang jim. Karena jim ini adalah sifat dari kata maharatun. Maharatun ini seharusnya ini perempuan, ini tak marbudah muannas. Maka di sini juga seharusnya mutawafiratun gitu ya. Terus nomor 2. Ana fil hujrati al. Nah, lihat, di sini al-hujrah itu ada al-nya. Berarti di sini juga harus ada al atau harus ini kan ma'rifat, maka ini juga harus ma'rifat. Maka yang ma'rifat yang mana? Yang ma'rifat kemudian perempuan atau muannas, maka yang benar adalah dal al-makfulati. Nah, ini ingat tadi apa itu namanya sifat dan disifat itu harus sama. Kalau nakirah dengan nakirah, ma'rifat dengan ma'rifat. Jangan nakirah karena ma'rifat, tidak bisa itu ya. Harus sama. Oke. Terus contoh yang pertama, Ibnu Sina rojulun. Nah, ini Ibnu Sina adalah lelaki ya. Lelaki di sini itu adalah menjadi predikat atau khobar. Khobar itu marfuun. Nah, ditandai dengan domah. Maka nanti juga mengikuti ini laki-laki tidak tak ada taknya. Yang tidak ada taknya enggak ada. Terus harokatnya adalah domah. Maka kita pilih sesuaikan. Masyhurun ya, benar adalah ba. Seperti itu ya. Terus nomor contoh yang tahlul ahta. Kanatil lughatul arabiyyatu lughatan alamiyatin fil asri al-basi. Ya. Yang salah apa? Alif itu benar-benar saja karena dia menjadi isimnya kana. Lughatan ini khabar kana benar karena dibaca mansub atau fathah tandanya. Alamiyatin. Nah, ini alamiyatin. Kenapa? Wong dia itu menjadi sifatnya lughah kok bahasa internasional, bahasa yang mendunia. Maka ini seharusnya juga mengikuti secara i'rab yang diharapkan dengan tak maftuhah. Jadi alamiyatan fil asri al-basi. Seperti itu ya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan materinya dipahami kembali dan nanti dikerjakan latihannya ya. Latihannya dikerjakan ya. Yang atas itu yang menjawab pertanyaan dari bacaan, yang bawah itu adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan teori yang ada, yaitu takmilul jumlah wa tahlilul akhta. Begitu saja untuk tugas pertemuan hari ini, yaitu mengerjakan itu ya, 3 ya. Yang pertama adalah bacaan qiraah tadi, yang kedua adalah takmilul jumlah yang atasnya ini, kemudian baru tahlilul akhta. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhiran ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.